Alhamdulillah, sahabat-sahabat indahnya syiar dalam Islam, bersama saya lagi Muhammad Nur Fatoni, dan kali ini session untuk pertanyaan. Kali ini adalah session pertanyaannya. Kemarin profil saya tentang semangat dalam belajar. Sekarang kita sessionnya apa? Sessionnya adalah untuk bagaimana orang yang tadinya kehidupannya gelap nih hidupnya nih, gersang, nggak ada sama sekali ingat sama Allah. Tapi saat ini beliau ini sudah ingat sama Allah, bahkan kehidupannya lebih bahagia daripada ketika dia tidak ingat sama Allah. Nah, sekarang kita persilakan kepada salah satu narasumbernya, yaitu Huzaifah. Boleh kita tanya-tanya langsung kepada beliau. Nah, ini session hijrahnya beliau ini gimana? Kok bisa sekarang kehidupan yang dulu ketika yang belum mengingat Allah sampai sekarang itu lebih enakan mengingat Allah daripada tidak mengingat Allah? Itu gimana caranya dan gimana rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, alhamdulillah, nama saya Huzaifah. Ya, saya juga termasuk dalam rekan-rekan ya, kru dalam indahnya syiar dalam Islam. Nah, jadi kali ini saya juga dadakan nih, sahabat-sahabat ya. Sebenarnya saya juga tidak ada konsep ini buat video ini ya. Jadi saya sudah terlanjur ditanya nih bagaimana perjalanan hijrah ya. Jadi hijrah ini saya sekitar mengenal agama ini, mengenal Allah ini sebenarnya di tahun-tahun 2008. Jadi 2008 itu saya diajak oleh teman saya ya, untuk pesantren kilat. Jadi saya diajak untuk pesantren kilat gitu. 3 hari saja katanya kan. Jadi kata saya, buat apa pesantren kilat itu? Katanya ya untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Akhirnya saya masih ingat itu pertama kali saya mencoba pesantren kilat itu, sehingga membawa saya kenal Allah, punya semangat untuk beribadah. Itu saya ingatnya di daerah Ciledug, tempatnya di Masjid Al-Mutaqin, daerah Kunciran. Itu pertama kali saya mencoba pesantren kilat di masjid 3 hari. Jadi disitulah Allah memberikan hidayah kepada saya. Jadi saya belajar di situ. Jadi kita itu ya, para sahabat indahnya syiar dalam Islam, 3 hari saya bahasanya dikurung dalam masjid ya. Jadi kita itu diibadatin kayak ayam ya. Ayam itu kalau kita baru beli ayam, kalau kita supaya ayam ini kenal dengan rumahnya, maka dikurung dia selama 3 hari. Maka setelah 3 hari dibuka kandangnya, walaupun pergi kemana ayam itu pasti akan kembali lagi ke kandang. Nah, jadi seperti itu. Saya dikurung lah. Jadi diajari agama, diajari ilmu agama selama 3 hari di masjid itu. Bagaimana cara berwudu dengan baik, bagaimana sholat dengan baik menurut sunnah Nabi SAW. Terus juga mengamalkan doa-doa masnunah juga. Masuk masjid, keluar masjid itu kita diajari oleh ustadz-ustadz beliau gitu. Nah, setelah itu pertamanya saya tidak terlalu care ya, tidak terlalu menganggap dengan ini, saya cuma hanya ikut-ikut saja. Hari pertama saya ada kebingungan kenapa makan satu nampan sunnahnya katanya. Terus sholat malam ya, sempat bingung. Tapi ketika hari ketiga saya merasakan ada yang bergetar di dalam hati saya. Saya sholat tahajud pertama kali itu, saya menangis, ya Allah, ternyata Islam ini yang seperti ini. Kayak kita baru masuk Islam lagi, Ustaz. Baru pertama kali kayak masuk Islam lagi. Kenapa? Yang tadinya kita itu belajar di sekolah, agama di sekolah itu tidak ada yang sedetail itu.
sampai cara makannya Nabi diajarkan, cara masuk WC Nabi, kakinya masuk yang mana dulu, ya sebelah kiri, kalau masuk WC keluar sebelah kanan, ya. Begitu juga sholat, wudunya kayak mana, cara berpakaiannya pun beliau ajarkan. Luar biasanya seperti itu, Ustaz. Jadi sebelum ini ikut 3 hari, apa perbedaannya setelah ikut 3 hari? Ya, Sebelumnya dan sesudahnya. ya kalau pas saya itu sebelum ikut 3 hari, pesantren kelas 3 hari, kalau beliau mengatakan itu keluar 3 hari untuk dakwah sebenarnya. Jadi awalnya saya sebelum 3 hari itu ya saya tidak kenal sama ya apa namanya itu, ya jarang sholat ya, bukan tidak kenal Allah tapi jarang sholat. Jadi kenalnya cuma kenal doang, tapi tidak masuk ke dalamnya. Tidak masuk ke dalamnya. Jadi setelah 3 hari itu saya terasa di situ ada berbeda. Setelah ikut 3 hari itu banyak hal-hal positif yang ada di dalam diri saya. Salah satunya apa hal positifnya? Yang pertama, hati menjadi tenang. Pasti hati menjadi tenang. Kenapa? Karena ternyata kita emang hakikatnya harus mendekat kepada Allah. Maka saya pernah dengar dari Ustadz yang paling saya senang itu Ustadz Dery Sulaiman. Takutnya makhluk ini berbeda sama kita takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, dia akan menjauh dari makhluk itu. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, kita takut kepada Allah, maka kita itu akan mendekat kepada Allah. Makin takut makin mendekat kepada Allah. Nah, itu yang saya rasakan, Ustaz. Nah, jadi saya merasa semakin takut kepada Allah, semakin saya harus dekat kepada Allah. Untuk apa? Supaya saya bisa diampunkan dosa-dosa saya, Allah beri kemuliaan kepada saya dan keluarga saya. Takutnya karena apa nih? Ya kan, takut karena ancaman-ancamannya Allah. Ya karena itu sudah jelas dalam Al-Quran juga banyak kan ancaman-ancaman yang melalaikan perintah-perintah Allah. Nah, para sahabat, indahnya syukur dalam Islam, hijrah ini sebenarnya sangat sulit awalnya untuk melangkah untuk hijrah yang lebih baik. Tapi karena kita kalau kita punya niat, kita punya niat untuk memperbaiki diri kita, berislah diri kita, maka insya Allah Allah mudahkan langkah kaki kita menuju hijrah. Masya Allah, itu baru hijrah yang pertama kali ya. Nah, ketika sudah 3 hari, apa dilanjutkan ke bulan berikutnya atau vakum di situ saja? Nah, jadi saya pas baru 3 hari itu ada rasa rindu lagi, kepengen nyoba lagi gitu. Karena kan 3 hari pertama itu sebenarnya Ustaz belum ada apa-apanya ya. Jadi kalau ibarat kata itu kalau sekolah itu baru TK-nya doang itu 3 hari. Jadi saya nyoba kepengen lebih mendalami lagi apa sih yang plusnya, lebihnya dari pesantren kilat yang 3 hari itu. Ternyata di bulan depannya lagi itu saya masuk lagi, ikut lagi 3 hari lagi, sehingga mulai ada pengetahuan ilmu-ilmu agama yang masuk ke dalam diri saya, sehingga saya sampai saya pernah ini sahabat indahnya Syiar dalam Islam mencoba untuk pesantren kilat selama 40 hari. Pertama kali saya keluar 40 hari itu ya itu daerah Jambi saya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah ikut 3 hari dan 40 hari, itu kan banyak ilmu yang didapat. Kira-kira ada perubahan nggak dalam kehidupan ketika kita sudah 40 hari? Pasti kan kita udah fasenya udah berubah ya. Setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari, bahkan ada sekali 40 hari. Ada nggak perbedaan dari 40 hari pertama sama 3 hari pertama kali itu? Ya Pak, yang pasti jauh berbeda ya. Pertama, kalau yang 3 hari pertama kita hanya tahu tentang oh begini loh kegiatan-kegiatan kerohanian. Ternyata Islam itu ya bukan hanya begini begitu yang banyak orang bicarakan. Ternyata ada yang lebih mulia lagi, amalan-amalan di dalam Islam ini. Lalu ketika saya 40 hari itu baru saya merasakan lebih luar biasa lagi, Ustaz. Kenapa? Karena awalnya saya ini tidak hafal dengan doa-doa,
tidak pernah menghafal tentang ayat-ayat Allah Al-Quran gitu, boro-boro hafal. Kadang ngaji pun kadang salah-salah saya. Tapi ketika sudah 40 hari itu saya ikut waktu ke Jambi itu, maka alhamdulillah ada banyak perbaikan di dalam diri saya. Banyak hafal doa-doa ya, doa-doa yang masnunah. Intinya seperti yang setiap hari kita lakukan, kayak kita masuk dalam masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, doa berwudu, setelah berwudu. Ya diajari juga Ustaz, yang pastinya diajari sholat sunnah. Yang luar biasa itu sholat sunnah malam. Nah, tahajudnya itu masya Allah, mereka sering bangunin saya. Kalau malam-malam itu mereka bangunin kayak orang bertamu, assalamualaikum, bangun Ustaz, gitu ya. Untuk sholat tahajud, ayo bangun. Gitu, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, pastinya kalau sebelum keluar 3 hari pertama itu belum bisa ngaji ya, belum bisa ngaji, belum bisa apalagi menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, kira-kira sekarang udah bisa ngaji dan udah hafal berapa ayat? Ya untuk sekarang sih memang ya saya usaha untuk menghafal ayat ya. Nah, ya ayat-ayat di juz-juz 30 khususnya 10 ayat terakhir saya hafalkan. 10 ayat terakhir Iya. surat apa ini? Juz Amma. Sama 10 ayat apa 10 surat? 10 surat, maaf. 10 surat. Surat terakhir. Ya. 10 surat terakhir dari Juz Amma. Juz Amma itu. Lalu ada kayak surat Al-Muluk, sedikit-sedikit saya hafalkan. Intinya surat-surat terpenting sudah terhafal walaupun memang belum sempurna ya. Insya Allah. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat indahnya Syiah dalam Islam. Ini salah satu hijrah yang berhasil. Nah, salah satunya bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran di usia yang masih tergolong sudah menua, walaupun emang kelihatannya masih muda. Ya. Jadi untuk sahabat-sahabat bila ingin menghafal Quran lebih cepat, terutama bagi kalian yang emang susah betul itu menghafalnya, salah satunya adalah membersihkan hati, membersihkan pikiran dari segala maksiat. Nah, langkah apa lagi selanjutnya setelah hijrah seperti ini? Langkah lanjutan saya, pertama saya akan mengamalkan apa yang saya pelajari selama pesantren kilat atau keluar dari 3 hari 40 hari itu sampai ke daerah-daerah orang, akan saya amalkan. Yang pertama, yang kedua akan saya ajarkan kepada ahli keluarga saya, anak dan istri saya, karena ini adalah perintah Allah. Karena yang kata Ustadz kemarin, katakan ya di video sebelumnya, selamatkanlah keluargamu dari siksa api neraka. Jadi itu hal positif yang bisa saya ambil untuk keluarga saya. Saya ajarkan istri dan anak saya bagaimana menghidupkan sunnah Nabi SAW. Insya Allah walaupun tidak sempurna menghidupkan sunnah, tapi setidaknya sunnah-sunnah itu kami jalani, kami hidupkan di dalam keluarga kami. Nah, setelah hijrah ini apakah perbedaan dari masalah pakaian? Mungkin kalau misalnya sebelum hijrah ini pakaiannya Masya Allah lebih ngepang lah. Kalau misalnya kita orang Bandar itu lebih ngepang, lebih berandal lagi, atau lebih apa lagi nih sebelum hijrah? Kalau sebelum hijrah ya gimana ya, pakaiannya kayak anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial lah ya, pakai kaos ya, kadang pakai jaket-jaket gitulah untuk menarik wanita gitu ya, mencari jodoh, tebar pesona gitu. Tapi ketika sudah mendapatkan hidayah, saya sudah kenal kenal Allah, kenal agama ya, alhamdulillah dari pakaian pun saya rubah. Walaupun menurut orang mungkin ekstrim, wah langsung berubah begitu saja, tapi menurut saya inilah hasil dari apa yang saya cari, yaitu hidayah itu, karena Allah berhidayah tadinya. Jadi dengan pakaian saya mulai berubah dengan mulai pakai yang lebih baik lah, lebih baik, walaupun tidak secara sempurna banget, tapi setidaknya lebih baik daripada sebelumnya gitu. Itu dari pakaian ya. Kalau dari pakaian sudah berubah, kira-kira ada nggak perubahan dari sifat kauliyahnya atau lataan bicaranya gitu? Ya kalau untuk
sifat ini saya lebih mengerti orang. Jadi karena saya pernah belajar nih Ustaz, belajar sedikit ilmu ma'rifat, jadi mengenal diri. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya ia mengenal Tuhan. Jadi kalau kita belum kenal diri, akan sulit untuk mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Mengenal Tuhannya atau Allah. Maka saya belajar sedikit di majelis ma'rifat waktu itu. Jadi saya mengenal diri saya ini siapa, buat apa saya dilahirkan di dunia ini. Itu yang harus dipelajari, mengenal diri saya. Ternyata Allah ciptakan kita ini sebenarnya untuk dimatikan sebenarnya. Cuman untuk menunggu kematian itu datang, Allah kasih kesibukan kepada kita. Kesibukannya apa? Ya memberikan nafkah kepada istri, menjalani kehidupan seperti biasa. Itu untuk apa? Menunggu kematian supaya tidak bosan. Makanya Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Untuk beribadah. Jadi jelas untuk beribadah kepada Allah ciptanya manusia di muka bumi ini. Jadi banyak sifat-sifat saya sudah rubah, ya, lebih sabar, lebih mengerti orang. Apabila orang marah, orang emosi, itu yang saya coba mengerti apa kesalahan saya. Itu tadinya mau main hatam saja, tapi alhamdulillah dengan adanya itu ya lebih sabar. Masya Allah. Mungkin sekian itu dulu dari hijrahnya kali ini. Mungkin nanti untuk kedepannya bagi sahabat-sahabat yang menonton video ini ada request, boleh di request dalam bawah komentar ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan selebihnya, biar nanti video kali kedepannya biar lebih intens lagi apa yang menjadi pertanyaan dalam sahabat kepada orang-orang yang baru hijrah. Karena orang-orang yang baru hijrah ini emang seperti ibarat kata orang yang baru kecemplung comberan, Allah ambil, Allah bersihkan, ternyata orang yang kecemplung itu ternyata mutiara Allah yang Allah berikan kepada dirinya untuk menjadi lebih mulia lagi. Jadi orang-orang yang seperti itulah, belum tentu saya pribadi adalah orang yang paling baik dan beliau ini orang yang paling buruk, belum tentu juga. Karena memang kehidupan kita ini silih bergantinya waktu, silih bergantinya detik, silih bergantinya hari, maka disitulah akan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Seperti ibarat kata contoh, 40 hari pertama dari setetes air mani hingga berubah menjadi segumpal darah. Nah, ketika 40 hari kedua berubah lagi dari segumpal darah menjadi segumpal daging. 40 hari ketiga baru dari perubahan segumpal daging tersebut Allah ciptakan, Allah bentuk itu jadi manusia. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala barulah kasih ruh kepada janin tersebut untuk menjadikan dia hidup berapa lama, dia harus makan rezeki berapa liter beras, atau dia nanti mendapatkan jodoh yang seperti apa. Disitulah baru Allah tuliskan bagaimana ketentuan baik atau buruknya pada diri seorang hamba. Nah, sebelum ajal datang, sebelum kematian itu menjemput kita, sebelum malaikat Israel mendatangi kita untuk menghadap sang ilahi, maka disitulah kita harus lebih memperbaiki diri dan berubah diri. Jangan lihat casingnya, jangan lihat mukanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Semuanya Allah tidak melihat dari rupa dan hartamu. Rupa boleh jelek, rupa boleh buruk, tapi Allah yang akan beri nilai hati yang baik dan amalan yang baik. Boleh hati muka ganteng, harta banyak, tapi belum tentu juga hati dan amalannya juga baik. Tapi yang lebih baik apa? Sudah mukanya ganteng, sudah hartanya banyak, hatinya baik, amal pun banyak. Itu yang Allah ridhoi. Nah, sekian dari saya dan kita berdua. Mohon di like, share, dan komen di bawah ini. Jangan lupa di subscribe juga, karena subscribe itu gratis.
dan amal sedekah kita untuk memajukan umat Islam lebih bermartabat dan lebih mulia dari yang kita inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.